usaha negara adalah mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan formal yang dirancang untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa. Prosedur ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Yang pertama yaitu pendaftaran gugatan. Pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan TUN dapat mengajukan gugatan ke PT UN dengan syarat bahwa gugatan tersebut diajukan dalam jangka waktu 90 hari sejak keputusan atau tindakan tersebut diterima. Menurut buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, ciptaan dari Zairin Harahap, disebutkan bahwa pemeriksaan sengketa dengan acara biasa diatur dalam pasal 68 sampai dengan pasal 97 UU 5/1986. Dari pasal-pasal tersebut, yang perlu dilakukan di sini berkaitan dengan pemeriksaan sengketa dengan acara biasa adalah bahwa pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan dengan majelis hakim 3 orang hakim. Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara. Persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum. Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan hari yang ditentukan dalam pengadilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara. Terhadap penetapan ini, penggugat mempunyai kesempatan untuk memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang masuk biaya perkara. Sepanjang tenggang waktu untuk mengajukan gugatan masih tersedia. Selanjutnya yaitu putusan. Setelah pemeriksaan, Majelis Hakim PT UN akan memberikan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan penerapan hukum yang relevan. Hak dan kewajiban. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang hak dan kewajiban para pihak dalam persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur jelas dalam Peraturan Hukum Indonesia dan juga dibahas dalam berbagai literatur hukum. Yang pertama itu ada hak penggugat atau pemohon. Hak penggugat itu mengajukan gugatan. Jadi penggugat berhak mengajukan gugatan ke petun jika merasa dirugikan oleh sesuatu keputusan tata usaha negara yang dianggap bertentangan dengan hukum. Hak ini juga berpendapat perlindungan hukum. Penggugat memiliki hak meminta melindungi hukum terkait dengan keputusan yang merugikan dan mengganggu kepentingannya. Hak untuk membela diri. Jadi penggugat hak menyampaikan argumentasi atau bukti yang mendukung kliennya selama persidangan berlangsung. Yang kedua, hak tergugat atau termohon. Jadi hak yang membela diri. Tergugat berhak memberikan tanggapan, klarifikasi atau pembelaan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Hak yang mengajukan bukti atau saksi. Jadi tergugat itu juga berhak menghadiri bukti dan saksi memperkuat argumentasi di hadapan hakim. Hak untuk mengajukan banding atau kasasi. Jadi tergugat itu berhak mengajukan banding atau kasasi jika merasa tidak puas dengan putusan peradilannya. Yang ketiga itu kewajiban penggugat atau pemohon. Jadi kewajiban untuk membuktikan gugatan. Penggugat itu harus berkewajiban untuk menyajikan bukti yang sah dan relevan dalam mendukung tuduhan terhadap putusan TUN yang dirasa merugikan. Kewajiban ini juga itu membayar biaya perkara. Penggugat itu berkewajiban untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang keempat itu ada kewajiban tergugat atau termohon. Kewajiban ini itu berkewajiban untuk menghadirkan dalam persidangan dan memberikan klarifikasi atau pembelaan atau gugatan yang diajukan terhadapnya. Kewajiban ini juga itu membayar perkara juga, yaitu jika tergugat memenangkan perkara, maka tergugat itu berkewajiban untuk membayar biaya yang ditetapkan oleh pengadilan. Yang kelima, itu hak dan kewajiban majelis hakim, di mana hak untuk menilai dan memutuskan sengketa. Yang majelis hakim berhak untuk menilai berbukti yang diajukan dalam memujukan perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Yang keenam itu ada proses persidangan. Jadi proses persidangan ini ada proses persidangan terbuka atau transparan dan juga proses yang adil. Di mana proses
yang terbuka atau transparan ini itu persidangan petun yang bersifat terbuka untuk umum, kecuali untuk perkara tertentu dan pembutuhan kerahasiaannya. Yang kedua itu proses yang adil, di mana semua pihak yang bersidang di petun berhak mendapatkan kesempatan untuk bersama untuk mengajukan argumen dan buktinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari materi yang sebelumnya saya akan membahas tentang penggunaan alat bukti dan pemeriksaan saksi serta putusan dan implikasi hukumnya. Baik, di sini alat-alat bukti dalam pasal 100 sampai dengan pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 1986 disebutkan alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam hukum acara petun yaitu yang pertama surat atau tulisan. Nah, surat atau tulisan di sini dibagi menjadi 3, yaitu akta autentik, akta di bawah tangan, dan surat-surat lainnya yang bukan akta. Lalu yang kedua yaitu keterangan ahli. Maksud di sini keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan bahwa sumpah dalam persidangan tentang yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Baik, ada seseorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi berdasarkan pasal 88 Undang-Undang PTUN, tidak boleh memberikan keterangan ahli. Baik, alat bukti yang ketiga yaitu selanjutnya keterangan saksi. Keterangan saksi ini dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat atau didengar oleh saksi sendiri. Terus yang selanjutnya, yang keempat, pengakuan dari para pihak. Pengakuan dapat diberikan secara lisan maupun tulisan. Pengakuan di muka hakim di persidangan tidak dapat ditarik kembali, kecuali kalau terbukti bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kesesatan atau kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi. Yang terakhir yaitu pengetahuan hakim. Yang dimaksud dengan pengetahuan hakim adalah hal yang dialami oleh hakim sendiri selama pemeriksaan di dalam sidang. Pengetahuan hakim ini harus objektif, tidak berpihak pada salah satu pihak, sehingga pengetahuan hakim tersebut dipergunakan oleh hakim untuk kepentingan salah satu pihak saja dan berlindung di balik alat bukti pengetahuan ini. Untuk implikasi hukum putusan petun yaitu ada beberapa. Yang pertama itu kekuatan hukum tetap setelah putusan petun diucapkan dan tidak ada banding dalam waktu yang ditentukan, putusan tersebut menjadi kekuatan hukum. Yang kedua, kepatuhan terhadap putusan. Setiap pihak, baik penggugat maupun tergugat, harus mematuhi putusan tersebut. Yang ketiga yaitu bentuk putusan. Putusan PTUN dapat berupa gugatan yang dikabulkan, yang ditolak, yang diterima, atau gugatan yang dinyatakan gugur. Yang keempat atau yang terakhir, perlindungan hukum. Putusan dari PTUN berfungsi sebagai koreksi terhadap keputusan pejabat tata usaha negara yang dianggap merugikan, sehingga memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.